Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ranti. Baik, hari ini saya akan menjelaskan hasil koreksian saya di laporan yang kamu kirim, yaitu bab 1 dan juga bab 2. Pertama kita mulai di bab 1 ya. Oke, untuk bab 1 saya menilai ini sudah sangat baik ya. Dari latar belakang, tujuan, pembatasan, dan lain-lain gitu ya. Ini sudah sangat baik dan penyambungan katanya atau pembahasan setiap poin-poinnya itu relate dan tersusun rapi gitu. Dan masalah yang kamu sampaikan di PTNGK di sini di paragraf terakhir ini juga sudah detail ya. Insya Allah oke nih. Tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk latar belakang. Nah ini di paragraf kedua. Nah di paragraf kedua kan kamu membahas 3 hal ya. Kualitas, kualitas produk, dan pengendalian kualitas. Nah, di sini mungkin untuk pembahasan kualitas ini sudah cukup bagus gitu ya, dan juga produk juga cukup bagus. Nah, kualitas produk. Nah, sebelum jadi kan masuk membahas kualitas produk ya. Setelah itu kamu membahas tentang pengendalian kualitas. Nah, sebelum masuk ke pengendalian kualitas gitu ya, kamu bisa jelaskan dulu secara umum gitu. Kalau ini kan secara definisi ya, secara umum atau mungkin jangan dijelaskan lagi ya karena sudah dijelaskan. Kamu jabarkan masalah umum yang sering terjadi terhadap kualitas produk gitu ya. Jadi terhadap kualitas produk nih masalahnya biasanya apa gitu ya. Nah, jelaskan di sini di bagian sini nanti kamu taruhnya gitu. Sebelum membahas pengendalian kualitas gitu. Jadi nanti bisa 1 kalimat atau 2 kalimat yang mendeklaratifkan gitu ya dari masalah kualitas produk yang sering dialami oleh perusahaan gitu atau yang umumnya yang dialami oleh perusahaan itu apa gitu. Nah, terus langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, yang biasa dilakukan adalah mengendalikan gitu ya, mengendalikan kualitas produk tersebut gitu agar tujuannya kan intinya ingin menekan kecacatan gitu ya atau ingin mengurangi kecacatan yang terjadi gitu di saat proses produksinya. Gitu. Jadi hanya kurang ini aja kalau untuk latar belakang. Sisanya udah sangat bagus ya. Lalu untuk perumusan masalah, oke. Jadi kamu pengendalian kualitas produk akhir ya. Berarti nanti kan yang pasti kamu dari sekarang sudah cari datanya gitu ya. Data kecacatannya, jumlah produksinya, terus jumlah kecacatannya dari jenis kecacatannya gitu ya. Karena penting. Gitu. Nah, untuk batasan juga oke, tujuan oke, sistematika juga oke. Jadi untuk keseluruhan itu sudah oke, tetapi ada yang perlu ditambahkan di latar belakang sedikit. Seperti itu. Lalu berikutnya untuk bab 2. Nah, untuk bab 2 ini juga sudah bagus banget menurut saya nih kamu nih. Sudah rapi. Sebaca saya gitu ya. Saya tidak menemukan kata italik yang belum kata asing yang belum di italik gitu ya. Jadi kamu sudah baik gitu ya. Nah, ini saya baru nemu nih. Ini harusnya nyambung ya. Dan strip atau gitu itu nyambung gitu ya. Jadi memang yang kecil-kecil seperti itu nanti yang kadang-kadang kita miss gitu ya. Jadi kamu coba diulang lagi gitu ya. Atau triknya gitu ya untuk melihat typo atau kata asing yang belum diitalik itu triknya adalah coba kamu kirim file ini ke teman kamu, kemudian teman kamu baca gitu ya. Karena biasanya orang lain kalau yang baca orang lain itu akan lebih baik gitu ya, akan lebih fokus gitu ya dalam menemukan typo-typo tersebut gitu. Nah, kalau saya memang kalau bab 2 itu bacanya nggak terlalu detail gitu ya. Tapi sepandang mata saya melihat gitu ya, sudah oke banget malah ini. Gitu ya. Jadi untuk bab 2 saya ACC gitu ya. Jadi kamu nanti untuk berikutnya bisa lanjut ke bab 3 gitu ya. Nanti untuk bimbingan berikutnya kirimkan saja bab 1 yang ditambahkan dahulu. Saya mau lihat apa yang akan kamu tambahkan dan juga bab 3-nya gitu ya atau profil perusahaannya. Seperti itu. Oke, seperti itu aja ya. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan hasil Turnitinnya gitu ya. Dimulai dari bab 1. Oke, sebentar. Ya, sudah muncul.
Nah, ini hasil Turnitin bab 1. Nah, ini kamu juga sangat baik ya. Karena ini koreksian kedua ya. Jadi kamu sudah diberitahu apa yang perlu diparafrasein gitu ya. Ini sebesar 18%. Nah, jadi kamu sudah oke, artinya sudah tidak perlu diparafrase kembali, ini sudah cukup. Lalu untuk yang kedua, untuk yang bab 2-nya, oke, untuk yang keduanya itu 48%. Nah, jadi ini juga termasuk oke ya. Jadi karena apa namanya, saya menstandarkan untuk bab 2 ini 50% ya. Gitu, jadi sudah cukup lah, oke lah ya. Sudah cukup kamu apa namanya, ya setidaknya gitu ya, kamu banyak yang buat parafrase. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari bimbingan ini bab 1-nya perlu diperbaiki, bab 2-nya CC gitu ya. Jadi untuk berikutnya kamu kirimkan bab 1 dan juga bab 2, bab 3. Bab 2-nya nggak perlu dikirim kembali. Seperti itu ya. Ya, seperti itu dulu. Terima kasih. Saya tutup dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.